Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman kakak-kakak kelas 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Teman-teman semua, alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Pak Arif. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya ketika kita bersama-sama awali dengan membaca doa terlebih dahulu, dengan membaca doa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman kelas 4 yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, semoga tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman semua, kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini kita masih diberi kekuatan, diberi kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas hari demi hari dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kakak-kakak akan belajar tentang salah satu surat dari 114 surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Kira-kira teman-teman tahu surat apa yang akan kita pelajari hari ini? Betul, surat Al-Falaq. Ya teman-teman ya, surat Al-Falaq. Teman-teman sudah tahu karena kemarin di dalam RPP yang disampaikan Bu Indah, yaitu ada semacam tugas challenge untuk teman-teman mencari informasi tentang surat Al-Falaq, baik itu arti nama suratnya, jumlah ayatnya, kemudian tempat turunnya, dan urutan di dalam Al-Quran. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Falaq ini kita semua sudah hafal, tahu, dan sering kita ucapkan, sering kita lafalkan bersama surat satu lagi, yaitu surat dalam Al-Quran urutan yang paling terakhir, yaitu surat An-Nas. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu adalah dua surat yang dalam bahasanya seperti buah pinang dibelah dua, ya. Karena banyak riwayat mengatakan dua surat ini, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, adalah turunnya bersamaan. Ya, turunnya bersamaan. Oke, teman-teman semua, sekarang kita akan pelajari tentang surat Al-Falaq. Yang pertama adalah di sini Pak Arif menuliskan ada angka 113, ada nama Al-Falaq, artinya waktu subuh, jumlahnya 5 ayat, diturunkan di Madinah. Oke teman-teman, kira-kira Pak Arif mau mengajak apa ya dengan kalimat-kalimat ini? Ada yang tahu? Bagus, Pak Arif mau mengajak tepuk surat Al-Falaq. Oke teman-teman ya, tepuk surat Al-Falaq ya. Coba teman-teman boleh mengikutinya. Ketika Pak Arif bilang tepuk surat Al-Falaq, nah seperti itu, tepuk 3 kali. Tepuk surat Al-Falaq 3 kali. Oke teman-teman, mantap. Oke, kita mulai. Tepuk surat Al-Falaq 113. Al-Falaq artinya waktu subuh, jumlahnya 5 ayat, diturunkan di Madinah.
Masya Allah. Seperti itu teman-teman. Oke, kita ulangi lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk surat Al-Falaq 113. Al-Falaq artinya waktu subuh. Jumlahnya 5 ayat. Diturunkan di Madinah. Oke teman-teman, bagus. Tetap semangat teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan bahas satu persatu ini. Pertama adalah 113. Teman-teman, kalau 113 di sini terdapat angka apa saja? Ya, ada 113. 3 ini menempati satuan. 1 yang kedua menempati puluhan. Dan 1 yang pertama menempati ratusan. Berarti ini 113. Nah ini mungkin teman-teman sudah pernah pelajari waktu di kelas 2 ya teman-teman ya. Oke teman-teman semua, 113 ini adalah urutan di dalam Al-Quran. Karena jumlah surat di dalam Al-Quran sejumlah 114 ya. 113-nya surat Al-Falaq, 114-nya adalah surat bagus, surat An-Nas. Yang paling terakhir teman-teman ya. Oke, kemudian apa arti Al-Falaq itu? Artinya apa? Artinya adalah waktu subuh. Oke teman-teman ya, waktu subuh. Arti Al-Falaq adalah waktu subuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa Al-Falaq mempunyai arti subuh? Al-Falaq menurut para ulama itu sama dengan Al-Isbah yang menunjukkan pemisah. Ya, pemisah atau teman-teman? Pemisah antara dua waktu, yaitu waktu malam dan waktu siang. Yang memisahkan antara waktu malam dan waktu siang adalah waktu subuh. Nah, oke teman-teman, ini ya arti Al-Falaq. Kemudian jumlah ayatnya adalah 5. Ya, kita buktikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Masyaallah. Ayat. Kemudian diturunkan di Madinah. Nah, teman-teman, di sini banyak yang mengatakan bahwa para ulama mengatakan surat Al-Falaq, ada yang mengatakan termasuk golongan Makkiyah, juga ada yang mengatakan surat Al-Falaq termasuk golongan Madaniyah. Ya, ulama yang mengatakan surat Al-Falaq itu termasuk golongan Madaniyah berdasarkan kisah atau asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat Al-Falaq ini. Mengapa surat Al-Falaq ini turun? Oke teman-teman yang dirahmati Allah. Oke ya, mari akan sedikit kisah. Ada kisah dari asbabun nuzul dari surat Al-Falaq ini, yaitu suatu saat Rasulullah SAW sedang sakit. Rasulullah sakit. Ternyata Rasulullah SAW sedang terkena sihir dari Labid bin Al-Aswam, seorang Yahudi teman-teman. Labid bin Labid bin Al-Aswam. Ini adalah orang yang beragama Yahudi. Dia menyihir Rasulullah SAW sehingga Rasulullah SAW sakit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
menurunkan surat Al-Falaq ini. Ya. Dan ternyata yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya surat Al-Falaq, tetapi 2 surat terakhir dari Al-Quran atau urutan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Falaq dan yang satunya surat An-Nas. Bagus teman-teman ya. 2 surat ini kemudian dibacakan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril membacakan 2 surat ini, surat An-Nas dan surat Al-Falaq, kemudian kepada Rasulullah SAW yang sakit, atas izin Allah, atas pertolongan Allah, Rasulullah SAW sembuh, hilang ikatan-ikatan dari sihir ya yang telah dikirim Labid bin Al-Aswam, seorang Yahudi, kepada Rasulullah SAW. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya. Ini para ulama mengatakan banyak keutamaannya ya. Ketika kita membaca surat Al-Falaq, bisa menjadi obat atau bisa menjadi penangkal ya, penangkal sihir-sihir jahat, ain-ain atau pandangan-pandangan yang tidak baik terhadap kita ya, yang membuat kita lemah, yang membuat kita menjadi malas ya. Pastikan kita sering membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW melalui asbabun nuzulnya tadi. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Oke ya, berarti kita sudah punya 2 kunci. Pertama Al-Falaq dan An-Nas. 2 surat ini ulama mengatakan atau menyebutnya sebagai Al-Mu'awwidhatain atau Ma'widhatain ya teman-teman ya, yang menunjukkan bahwa surat Al-Falaq dan surat An-Nas bisa menjadi obat atau sarana ya untuk meruqyah diri kita dari gangguan-gangguan sihir, buhul-buhul ya, dari orang-orang yang naudzubillah min dzalik mereka bersekutu dengan setan untuk menyakiti kita. Maka teman-teman, selama hati kita klik menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menolong kita. Ya, salah satunya adalah kisah ini. Ya, jadi surat Al-Falaq. Bukankah kita ketika kita habis sholat, ketika berzikir kita disunahkan membaca 2 surat ini? Surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Sebelum tidur juga sama, kita disunahkan membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ya, teman-teman, buat zikir pagi, zikir sore juga sama, zikir petang juga sama. Kita disunahkan untuk membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sehari ini saya dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun di setiap kegiatan saya. Itu teman-teman ya. Pesan dari surat Al-Falaq adalah 1 ya. Kita dalam surat Al-Falaq ayat 1 terdapat qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah kepada siapa katakan itu? Hai Muhammad, Nabi Muhammad. Ayat ini ditunjukkan kepada Nabi Muhammad. Qul a'udzu birabbil falaq. Rabbil falaq itu siapa? Ya, Rabb itu Allah, Al-Falaq adalah yang menguasai waktu subuh. Siapa itu? Allah. Qul a'udzu. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb, kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Ya teman-teman ya. Berarti apa pesannya? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memohon apapun itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memohon sesuatu kepada hal-hal yang merasa tidak mampu. Ya, berarti kepada batu, kepada patung, kepada pohon-pohon, naudzubillah min dzalik. Itu hal yang membuat kita terjerumus dalam sifat syirik. Naudzubillah min dzalik. Oke ya teman-teman ya, itu. Ya, kita bahasanya punya senjata untuk berlindung kepada Allah dengan senantiasa mengamalkan membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas atau disebut dengan Al-Mu'awwidhatain atau Al-Ma'widhatain. Oke, teman-teman, itu dari Pak Arif sedikit ya. Oh ya, ada yang ketinggalan ya teman-teman ya. Ada yang mengatakan tadi
turunnya di Madinah. Berarti sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah. Karena orang-orang kafir Quraisy ya itu sangat tidak suka sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga dia ketika melihat Nabi itu dengan pandangan atau ain yang penuh dengan kebencian, ya, penuh dengan ketidaksukaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya teman-teman, itu pendapat ulama yang mengatakan surat Al-Falaq adalah turunnya di Makkah. Ya, itu pendapat yang paling kuat. Ada yang mengatakan turunnya di Madinah juga. Oke teman-teman, yang penting kita bisa meyakini, bisa mengamalkan isi dari surat Al-Falaq itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, tetap semangat. Semoga Allah selalu melindungi kita dari gangguan-gangguan setan, jin maupun mara bahaya yang lain. Penyakit-penyakit juga termasuk. Ya teman-teman ya. Terus menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberi kekuatan, diberi kesehatan ya, tanpa halangan suatu apapun dalam beraktivitas, beribadah sehari-hari. Cukup sekian dari Pak Arif. Ya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.